Laut Merah, jalur perdagangan dunia yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika, belakangan menjadi arena konflik yang semakin memanas. Kapal-kapal dagang yang dulunya melintas dengan aman, kini menghadapi ancaman serangan rudal dan drone Houthi Yaman. Situasi ini tak hanya mengganggu perdagangan global, namun juga memaksa negara-negara besar turun tangan. Mereka mengerahkan kekuatan militer demi menjaga kestabilan. Langkah seperti apa yang diambil negara-negara di dunia untuk menghentikan aksi Houthi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Amerika Serikat mengambil langkah agresif dalam menghadapi ancaman Houthi. Salah satu langkah yang diambil pemerintahan ex-Presiden AS Joe Biden adalah mengumumkan koalisi multinasional pada Desember 2023. Koalisi tersebut melibatkan setidaknya 20 negara, termasuk Inggris, Bahrain, Kanada, Perancis, Italia, Belanda, Norwegia, Seychelles, dan Spanyol. Koalisi ini berfungsi sebagai operasi keamanan maritim untuk mendampingi dan melindungi kapal-kapal dagang di Laut Merah dari serangan Houthi. Namun, inisiatif ini tak sepenuhnya diterima oleh seluruh negara, terutama oleh sejumlah anggota Uni Eropa yang enggan berada di bawah komando AS. Selain membentuk operasi maritim, AS juga meluncurkan serangkaian serangan udara langsung terhadap target-target Houthi di Yaman. Sejak awal 2024, AS telah menggencarkan beberapa serangan yang menyasar fasilitas peluncuran rudal, pusat pengendalian drone, dan infrastruktur militer Houthi. Inggris turut terlibat dalam serangan AS ini dengan meluncurkan 5 serangan udara gabungan bersama AS sepanjang 2023. Serangan-serangan ini bertujuan melemahkan kemampuan tempur Houthi dan mengurangi frekuensi serangan terhadap jalur perdagangan utama. AS pun mendapat dukungan non-operasional dari negara-negara sekutu seperti Australia, Bahrain, Kanada, Denmark, Belanda, dan Selandia Baru, di mana mereka memberikan bantuan intelijen, logistik, serta sumber daya untuk mendukung kelancaran operasi militer. Untuk meningkatkan efektivitas militernya, AS bekerja sama dengan Inggris dalam operasi pengisian bahan bakar udara ke udara. Ini merupakan mekanisme penting yang memungkinkan pesawat tempur AS tetap berada di udara lebih lama dan meluncurkan serangan lebih intensif. Uni Eropa mengambil pendekatan berbeda dari AS dalam menghadapi ancaman Houthi di Laut Merah dengan meluncurkan operasi Aspides pada Februari 2024. Tujuannya untuk melindungi kebebasan navigasi dan memastikan keamanan kapal komersial Eropa tanpa berada di bawah komando AS. Operasi ini melibatkan sejumlah negara anggota Uni Eropa, termasuk Perancis, Jerman, Italia, Belgia, dan Yunani. Tugas utamanya yaitu mengambil langkah perlindungan dalam menangkal serangan rudal dan drone Houthi terhadap kapal sipil. Berbeda dari pendekatan AS yang bersifat ofensif, dengan melakukan serangan udara terhadap basis militer Houthi di Yaman, misi Eropa fokus pada pencegatan serangan dan perlindungan. Menurut pejabat Uni Eropa, Operasi Aspides telah mencegat 4 rudal balistik, 18 drone, dan 2 drone laut sejak operasi dimulai. Selain itu, operasi ini telah mengawal lebih dari 400 kapal komersial yang melintasi Laut Merah dan Teluk Aden, serta mengurangi risiko serangan. Di sisi lain, Perancis yang awalnya ikut dalam operasi pengawalan kapal-kapalnya akhirnya menarik diri usai perusahaan pelayaran CMA CGM menghentikan aktivitas di Laut Merah pada Februari 2024. Berhentinya aktivitas tersebut disebabkan karena masalah keamanan yang belum mereda.
Meski berhasil mengurangi beberapa serangan, dampak operasi ini masih belum mengembalikan kepercayaan perusahaan pelayaran untuk melanjutkan rute di Laut Merah. Pada Maret 2024, Uni Eropa melaporkan adanya penurunan signifikan dalam lalu lintas kapal di Selat Bab al-Mandab. Penurunan ini terjadi setelah AS melancarkan serangan udara terhadap Houthi. Banyak perusahaan memilih jalur alternatif yang lebih aman meskipun lebih mahal. Namun, AS tetap melanjutkan operasi militer mereka dengan tujuan tidak hanya melindungi perdagangan global, tetapi juga mengirim sinyal tegas kepada Iran sebagai sekutu utama Houthi agar menghentikan dukungannya. AS dan Uni Eropa punya cara yang berbeda dalam menanggapi ancaman Houthi di Laut Merah. AS menghadapi Houthi dengan pendekatan ofensif, membentuk koalisi, dan melakukan serangan langsung ke Yaman. Sebaliknya, Uni Eropa mengambil langkah defensif yang berfokus pada perlindungan kapal komersial tanpa meluncurkan serangan langsung ke Houthi. Bagaimana pendapat kamu? Coba tulis di komentar ya. Simak terus informasi seputar konflik di Timur Tengah dan berita-berita lainnya hanya di YouTube Kompas.com.